Dari cuman 10, 15, 20, 25 akhirnya sampai 150 box per hari. Ya alhamdulillah lah kalau untuk hidup cukup. Untuk susah kalau hidup cukup, mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, lah itu. Gimana ya caranya untuk ini Langsung gitu kan, langsung putar otak, aduh gimana ini caranya gitu kan, mau menggiatkan untuk salon lagi nggak mungkin gitu karena salon sama juga iya, dan orang lebih takut untuk ke salon gitu ya, udah pusing sekali gitu ya sampai tetangga kanan kiri pada positif gitu, saya juga lama-lama habis lah uang tabungan gitu kan. Mulailah 1-2 begitu ada yang ini kan kita harus mengkonsumsi, kasih makan yang sakit gitu ya. Mulailah dari temen bisa kontak gitu, bisa nggak tolong dimasakin gitu awal mulainya. Karena orangnya nggak bisa kemana-mana. Karena orangnya nggak bisa kemana-mana ya, gitu. Isoman itu ya. Iya gitu. Dan mereka juga tahu saya suka sering terima pesanan gitu, makanan-makanan gitu. Terutama terus akhirnya saya bergerak, ya udahlah kenapa sih ini enggak gitu. Tapi kan untuk memajukan terus untuk memperkenalkan yang lebih luas, gimana caranya gitu. Akhirnya saya ditawarkan ke teman, coba deh masuk di UKM gitu. Nah masuklah saya di UKM kelurahan tempat saya tinggal. Oh ada ya? Ada kelompok, iya okay, di kelurahan saya ada. Terus udah gitu masuk lagi ke tingkat kecamatan gitu. Nah, saya juga waktu itu kelompok gitu ya Bu? Iya, kita di grup WA. Oh ada grup WA. Grup WA-nya UKM khusus di kelurahan dan di kecamatan. Okay. Daerah mana ini? Saya di Pamulang. Di Pamulang. Baik. Terus akhirnya, nah inilah wadah ya kita untuk lebih memperkenalkan produk kita gitu loh di UKM gitu sama. Jadi saling mengisi, jadi kalau si A butuh ini kita bisa supply ke dia, begitupun juga kita gitu loh. Itu awal mulanya seperti itu. Nah terus saya udah otomatis juga kendala di modal ya Bu ya gitu. Tapi begitu saya masuk di UKM, saya ngerasain sekali nih faedahnya gitu. Terus dari pihak UKM ini membantu kita, yaitu kemarin waktu itu Presiden ini ya ngasih modal untuk yang UKM ya, 1,2 itu. Jadi kalau kita otomatis ujuk-ujuk ngisi sendiri itu nggak mungkin banget gitu kan. Jadi siapa yang bantu? Dari pihak UKM. Oh dari grup itu? Dari grup itu. Itu udah berapa itu Ibu punya di UKM, UKM itu sudah berapa banyak pelanggannya itu? Dari UKM-nya? Iya. Dari UKM itu banyak Bu, banyak. Oh karena Ibu ikut grup itu, kemudian Ibu jadi banyak juga dapat pelanggan? Jadi pelanggan gitu. Okay. Kan jadi kan kita kan yang tadinya nggak kenal jadi kenal ya, jadi saling kenal ya gitu. Nah Ibu kalau bayar ke supplier pakai apa? Saya biasanya itu ada yang transfer Bu, pakai transfer aja gitu. Dan itu juga sendiri langsung. Ya biasanya kan nah itulah itu karena di UKM itu kan ada yang jual sayur, ada yang jual buah, ada yang jual ayam, macam-macam ya di UKM itu. Jadi kita kadang-kadang gitu, jadi saling membantu gitu loh Bu. Kita misalnya saya belanja buahnya kayak telepon ke Mas ini gitu. Yang di satu grup itu gitu, biasanya seperti itu. Jadi semua saling membantu saling membantu. Nah selain transfer apa aja metode pembayaran lainnya? Waktu itu kita sekarang saya pernah pakai jadi baik, cuman kan saya gaptek sekali masalah itu. Coba lihat sekarang di handphone Ibu apa aja sih itunya, aplikasi pembayarannya, lihat coba. Kalau aplikasi pembayaran saya nggak ada deh kayaknya. Oh no, nggak ada aplikasi pembayaran. Jadi cuman pakai. Ibu coba dikasih mana, coba lihat Ibu aplikasi pembayaran. Kalau ini berata-rata. Kan ada. Ibu kalau bank Ibu apa? Saya. Nah,
Rata-rata ini aja Bu Kita saya. lihat ya. Nah Bu, itu ntar harusnya dikumpulkan jadi satu biar jadi gampang. Gitu kan ada, saya lihat nih ya, ada metode-metode pembayaran. Oh iya, kredit juga udah ada. Tapi nggak pernah di. Ini Bu, saya tuh gaptek sekali, anak-anak saya yang suka. Jadi sekarang pun kalau mereka mereka terganggu, saya sampai aja saya nggak ngertinya. Jadi kalau mau ngirim barang atau itu saya pasti panggil anak saya. Mama kok gaptek banget sih, saya terganggu nih gitu. Kadang-kadang mereka seperti itu. Berarti harus belajar Bu. Harus belajar nih makanya. Iya. Karena kalau lagi ngulek gado-gado nggak mungkin Bu belajar. Oh iya, jangan pakai gado-gado dong. Sekarang pakai blender. Oh enggak enak. Enggak, beda banget rasa kayak harus dicobain. Nanti kapan-kapan saya kirim ya. Coba lihat. Nah, lumayan tuh, ada buat kredit juga ada. Ada, tapi enggak Wah, ini. Ibu udah ini dong terbiasa yang namanya fintech ya Bu. Tapi nggak pernah ini nih Bu, saya diisiin aja. Oh, udah pernah pinjam belum uang-uang? Kalau yang pinjam itu waktu itu di ini. Oh. Tapi itu buat ini apa namanya? Anak saya langganan apa? Internet. Oh iya. Iya. Itu aja. Kalau tapi saya, ya. Kalau yang lain saya belum mengerti Bu. Ini saya sampai ngorder aja saya nggak tahu nih gimana kalau. Oh gitu Bu, ini sebenarnya fintech itu mudah Bu, tinggal pencet, klik. Nih mau diajarin nggak? Dikasih tahu, karena itu cuma tinggal pencet. Iya. Saya ini Bu, itu kan juga kerja di fintech. Jadi saya juga menjadi advisor di fintech Bu. Saya di Dana. Kalau Dana pernah dengar? Dengar aja tapi nggak tahu itu di apa. Itu. Jadi itu juga fintech kayak pembayaran ini kan Ibu juga ada semua kan ada. Beberapa ya gitu. Nah itu jadi sekarang kita bayar itu Bu, kan kalau Ibu uang masih banyak nggak di dompet kan? Nggak ada. Nah, terus kalau nanti buat bayar pakai apa kalau nggak ada uang di dompet? Adanya cuma 50.000 di dompet. Terus udah gitu kalau bayar apa-apa pakai apa? Gimana caranya? Biasa saya pakai ATM, pakai Berarti itu kan ada pakai kartu. Ada kartu dompetnya. Coba mana Bu? Itu coba dompetnya mana dompetnya? Coba dompet. Tadi tasnya di. Oke. Coba saya mau lihat coba. Ini dompetnya. Dompet isinya coba tadi ada 50.000. Ada dompetnya tuh Bu. Oh iya. Lebih Bu 57. Oh enggak 70 lebih. 70 lumayan ya. Bu. Kalau gado-gado Ibu ada berapa itu ya? Ini bisa dapat 5 bungkus nih. Oh bisa dapat 5 bungkus loh. Bu, kalau fintech itu sebenarnya gini Bu. Ya ini handphone saya. Ini fintech itu dompet yang dimasukin ke sini. Cus. Gitu. Pindahin ya. Iya, kalau gini kan Ibu pegang dua. Kalau zaman sekarang fintech itu nggak perlu lagi dua begini. Bentar lagi KTP sama SIM itu kan udah begini. Coba Peduli Lindungi aja semua udah ada nicknya di situ. Kalau orang nanya kan tinggal di situ ya kan. Nah itu grup. Jadi kalau iklan tuh begini, tuh jadi satu, gitu Bu. Nah jadi di dalam ini coba Ibu lihat ya. Sekarang misalnya ya, ini saya kasih tunjuk ya. Saya ini Bu kerjanya juga bantuin fintech Bu. Ya, saya bantu di Dana. Saya sebagai advisornya Dana itu mencoba mensosialisasikan dan mengedukasi banyak sekali orang supaya nggak ribet-ribet lagi. Karena sekarang semua orang pasti bawa handphone. Ibu kalau handphonenya ketinggalan, stres. Stres. Iya, stres. Separuh nyawa. Makanya Bu, separuh nyawa kan. Nah, seperempat dari separuh nyawa itu kan dompet juga tuh Bu. Nah kan kalau dompetnya ketinggalan yang penting bawa handphone bisa bayar pakai apa Pak? Bisa pakai kris. Tahu kris nggak Bu? QR. Karena Ibu belum pernah bayar pakai QR ya? QR enggak, karena saya tahu kalau sekarang di restoran aja. Kalau mau pesan menu harus pakai QR gitu ya, benar nggak sih? Kalau daftar menunya. Kalau ini bayarnya juga pakai QR Bu. Oh gitu. Iya. Saya kalau beli gado-gado di tempat Ibu itu juga bisa. Jadi Ibu tinggal taruh aja gitu, orang bayar, dia supaya Bu kalau dia lupa bawa dompet, tetap bisa beli gado-gado Ibu dan nggak ngutang. Yang penting kan nggak ngutang. Nah, ya. Jadi gini Bu. Nih ya, saya kasih tunjuk ya contoh ya. Nih kayak di dompet yang ini ya, kita bisa bayar, kita lihat. Jadi ini sekarang
Ibu kalau Ibu lihat, kalau di dalam dompet kan tadi ada cash ya Bu Iya. ya. Ini dompet tadi Ibu, saya nggak mau buka dompet Ibu. Nah, itu kan ada cash tadi ya. Coba kita keluarinnya satu-satu sini Bu. Coba cashnya. Nah, cashnya ada segini nih. Segini nih, coba lihat tuh. Nah, jadi ya Bu, ini nanti ini juga ada di sini, gitu. Nah, ini juga ada di sini, misalnya ya. Nah, kalau di sini nih Bu nih, nah kalau Ibu lihat ya, kalau di Dana ini kan ada nih angka segini, nah berarti cash saya ada segini, lebih kecil dari Ibu tuh, cuma 30.000. Nah, terus kalau kita lihat sekarang, yuk kita lihat misalnya atau di ya, nah itu juga sama Bu. Nah ini kan ada uang segini, nah ini sama dengan cash, gitu kira-kira. Nah kembali lagi kalau misalnya kayak di Dana saya nih ya Bu ya, nah ini juga begitu sama, jadi itu sama dengan cash. Jadi kalau orang top up itu kayak Ibu pergi ke ATM, ngisi, ambil uang cash, ngisi dompet, itu sama. Logikanya kira-kira kayak begitu. Di tempat Ibu pasang aja namanya KRIS, QR Indonesian Standard. Itu adalah standar untuk pembayaran dengan QR yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ini contohnya misalnya Ibu belanja di kafe saya. Nah, tinggal Ibu bayar input nominal. Nah misalnya Ibu belanjanya berapa Mbak? Kopi saya 28.000 misalnya. Ibu tinggal 28.000 pencet. Masukin ke sini Iya, nominalnya. ini tinggal input nominal berapa mesti dibayar. Langsung dibayar dari rekening Ibu tuh. Oh gitu.